Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan pertama kelas 7 mata pelajaran seni budaya semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 bab 1 dengan judul menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun alur pembelajaran kalian bisa melihat bagan yang sudah ada di sini, yang sudah dibuat di sini, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda meliputi pengertian objek, komposisi, dan teknik. Sebelum kita lanjutkan materi ini, kalian harus mampu menguasai kompetensi yang ada di bab 1. Ada 3 kompetensi yang harus kalian kuasai sebagai peserta didik. Yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, menjelaskan. Dan yang ketiga, membuat salah satu gambar. Ya, ini termasuk ranah kognitif C1, C2, dan C6 dengan kata kerja C1 mengidentifikasi, C2 menjelaskan, dan C6 itu membuat salah satu gambar. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama, pengertian menggambar. Menggambar secara umum adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Sedangkan secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan bentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Gambar merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Kemudian yang ke B yaitu objek menggambar. Objeknya apa saja? Objeknya alam semesta ini. Ya, alam semesta itu merupakan sumber inspirasi objek yang tidak akan habis untuk digambar, yang meliputi flora, fauna, dan alam benda. Yang ke-C, komposisi. Komposisi itu apa? Nah, komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Komposisi terdiri dari 3. Satu, keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Yang kedua, kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Yang ketiga, irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmiknya akan terasa enak dipandang mata, lain dengan gambar yang acak-acakan dan tidak jelas pengaturan objeknya. Kemudian yang terakhir, teknik. Yang D, teknik ya. Di sini membuat salah satu objek dari flora, fauna ataupun alam benda memiliki teknik dan cara tersendiri. Adapun cara-cara atau proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang A, menggambar objek flora. Menggambar flora atau tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objeknya. Flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi menggambar objek flora, kalian bisa melihat contoh yang ada di sini. Yang ke B yaitu menggambar objek fauna. Ya, fauna itu hewan. Ya, di sini hewan itu ada hewan itu jenisnya berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4, ada hewan yang berkaki 2. Untuk bentuk fauna hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa mulai menggambar hewan dari badan, kepala, kaki, atau cakarnya. Bentuk-bentuk geometris akan membantu dalam membuat gambar hewan agar lebih mudah. Di sini ada contohnya, kalian bisa mencoba di rumah, ya, baik menggambar flora maupun menggambar objek fauna.
Kemudian yang terakhir objek alam benda ya. Menggambar alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri dari bentuk benda buatan manusia ataupun benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok, gelas, sedangkan bentuk yang terdapat di alam seperti batu, kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam letakkan benda, cahaya yang menyinari objek gambar dan bentuk bayangan, penggunaan arsiran atau warna yang akan bentuk kesan 3 dimensi, penggunaan latar belakang atau background. Ya. Ini contohnya sudah ada, tinggal kalian praktekkan di rumah sebagai bentuk tugas, nanti ya instruksinya akan menyusul. Yang terakhir alat dan bahan. Alat dan bahan untuk menggambar itu apa saja? Ini ada 6. Pensil yang pertama, kedua pensil warna, yang ketiga krayon, yang keempat ballpoint, yang kelima kertas gambar, yang keenam kain putih. Demikian ulasan materi yang singkat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.